Lalu tahapan keempat adalah penawaran dan negosiasi. Tim penjualan memberikan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Biasanya negonya adalah, saya mau bunganya nggak segitu, tambahin dong. Oh nggak bisa bu, aturan dari lembaga penjamin simpanan APS cuma bisa segini maksimal 6,5% misalnya. Ya kasih bonus apa kek, ya dikasih cashback apa kek, dikasih handphone apa kek yang senilai berapa gitu. Oh kalau gitu kita bisa atur deh bu. Jadi sebenarnya angkanya jadi naik ya bu ya. Iya, yang satu dalam bentuk barang hadiah, yang satu dalam bentuk bunga, tapi kan jadinya lebih gede. Kalau nggak saya pindah ke sebelah loh. Nah yang kayak gitu sering kejadian. Atau nanti kalau saya cairin saya nggak mau kena potongan. Ibu bakal cairinnya kapan? Ya nggak tahu. Jangan sampai kita kasih tar beneran ibu baru cairin dalam waktu seminggu. Ya itu kan kita jadi capek juga bu. Ya mau ngasih nggak? Kalau ngasih ke sebelah deh. Nah ini yang jadi isu ya, biasanya itu yang ditawar-tawar, dicari tahu oleh bank dan nasabah yang ingin menyimpan dalam bentuk deposito. Nah kalau dia sudah oke, maka nasabah akan diminta untuk melakukan pengisian aplikasi. Ya, nasabah akan mengisi formulir aplikasi dengan informasi pribadi dan keuangan diperlukan. Mereka juga diminta untuk menyediakan bukti identitas, KTP, alamat, dan dokumen pendukung lainnya. Ya, kalau dia online maka cukup sekali. Tapi kalau offline ya, alias di kantor cabang ya, setiap dia buka ya kasih lagi dokumennya. Ya, setelah itu verifikasi dan persetujuan dicek benar nggak. Langsung terjadi namanya KYC atau Know Your Customer. Informasinya dicek ya benar apa enggak, dan dilakukan pengecekan kualitas kredit ya jika diperlukan untuk ngecek jangan-jangan ini pelarian uang dari mana padahal dia punya kredit macet di tempat lain. Nah, keputusan persetujuan atau penolakan akan diberikan kepada calon nasabah. Kenapa? Karena kalau ternyata ini uang dari kejahatan, terorisme, ya narkoba, ya atau uang korupsi yang coba dicuci dan disimpan oleh bank, banknya bisa kena. Dia akan kena pidana karena dia membantu usaha kejahatan untuk pencucian uang. Makanya bank juga hati-hati ngecek di sini. Setelah disetujui semua, baru pembukaan rekening. Ya, rekening akan dibuka dan dana yang diinginkan oleh nasabah akan disimpan dalam rekening tersebut. Lalu dijelaskanlah produk dan peraturan ya yang lebih rinci lagi kepada nasabah tentang cara menggunakan rekening, cara transaksi berjalan apa aja dan berlaku. Kenapa ini nggak dijelaskan pada saat penjualan? Ya nggak perlu lah, kalau dia nggak jadi ngambil kan ribet banget ini ya. Hal-hal yang kayak gini kadang-kadang ada yang melewatkan, kadang-kadang ada dibahas sampai detail. Itu tergantung nasabahnya. Kalau udah sering biasanya udah nggak perlu, tapi kalau dia ada kebutuhan spesifik dia akan bertanya. Setelah itu adalah tahapan pemantauan dan dukungan. Jadi setelah rekening dibuka, tim penjualan atau layanan pelanggan customer service ya itu akan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan dan dia pantau terus perkembangan rekening. Kadang-kadang seringkali ada yang mau ribet gitu ya, orang yang sibuk ya, pejabat atau direktur atau owner yang banyak jalan, dia bikin surat kuasa. Kadang-kadang orang yang dipercaya bisa aja melakukan kejahatan atau melakukan rekayasa sehingga dananya bisa hilang. Nah ini makanya perlu pemantauan dan layanan ya, dukungan ini berupa layanan bila ternyata ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti dengan cepat sebelum uangnya hilang atau ternyata jadi peristiwa-peristiwa yang bisa masuk penjara lah. Semoga jelas. Ya, soal kita, materi kita sudah selesai. Ya, semoga dari sini Anda sudah dapat gambaran. Kalau suatu ketika Anda bekerja sebagai funding officer atau Anda bekerja di bank atau produk keuangan untuk menawarkan produk simpanan, Anda ngerti dan Anda bisa menjelaskan dengan lebih baik. Ya. Yang kita bahas baru produk simpanan secara umum, yaitu produk dari bank ya. Bagaimanapun produk-produk yang dari unit lain seperti fintech ya. Fintech nggak boleh ngumpulin uang, sorry saya harus tekankan ini. Fintech nggak boleh tempat pendanaan ya, nggak boleh terima tabungan. Orang sebut fintech padahal sebenarnya adalah bank yang digital. Kayak Alobank itu izinnya bank, bukan fintech. Nah kalau Alobank bisa terima dana ya. Kadang-kadang juga ada yang menyimpannya di dalam bentuk fintech tapi bentuknya adalah digital wallet ya, dompet digital. Maksudnya apa? Jadi kalau Anda punya Dana, Anda punya GoPay, Anda punya ShopeePay, itu Anda jadiin kayak tabungan, Anda taruh dan duit Anda banyak. Itu kan sebenarnya tabungan juga sih ya, cuma hampir nggak ada bunganya itu karena
nggak, ya Anda numpang naruh aja dompet aja itu, menggantikan dompet kalau mau bayar dari situ. Ya kita pakai QRIS lah, pakai tinggal cekrek, ya, seperti itu. Ya, koperasi simpan pinjam dan segala macamnya, secara umum barangnya sudah saya jelaskan di depan. Jadi harusnya Anda cukup memahami. Ya, yang saya bahas utama memang adalah produk simpanan dan deposito karena itu yang paling umum. Namun produk-produk lainnya saya pikir sudah cukup saya jelaskan di depan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan tugas Anda sekarang pekerjakan kuis dan soal-soal latihan.